wonder what's beside it. Berkaitan dengan drone, di sini saya akan menjelaskan apapun yang saya ketahui tentang drone, dan di sini topik yang akan saya bahas mengenai komponen-komponen yang ada di flight control beserta contohnya. Biarpun tidak semuanya dalam hal ini akan saya usahakan dapat saya berikan contoh dari komponen drone yang akan dijelaskan ini. Nah, pertama-tama patut kita ketahui flight control itu merupakan otak dari drone, di mana dia dapat mengendalikan gerak drone dan mengolah datanya yang diterima dari remote control usernya. Informasi ketinggian, kecepatan, arah, kemiringan, dan lain-lain diterima oleh flight controller dan diolah sebelum nantinya dapat berguna untuk kepentingan terbang drone, baik saat dia bergerak maju atau menghindari sebuah benda yang dapat merusak drone dan lain sebagainya. Flight control yang saya ketahui ialah akselerometer atau sensor pendeteksi kecepatan dan perubahan posisi. Ini contohnya. Sebentar. Ya, akselerometer dan giroskop lebih tepatnya. Giroskop di sini merupakan sensor pendeteksi perubahan arah gerak. Nah, kedua sensor ini merupakan sensor inersia drone yang mengukur gerakan drone dalam inersia. Gerakan-gerakan yang ada pada drone, baik itu dia saat ada perubahan arah gerak saat berbelok, ataupun pengolahan data untuk mendapatkan kecepatan dan perubahan posisi drone saat bergerak. Sensor ini yang bekerja untuk menangkapnya dan mengolahnya. Kemudian ada prosesor atau unit utama yang menjalankan firmware autopilot dan melakukan semua perhitungan. Sebagian besar flight controller memiliki prosesor 32 bit yang lebih powerful dari prosesor 8 bit. Tetapi prosesor 8 bit masih lebih populer karena lebih murah. Di sini prosesor berperan menjadi otak dari drone tersebut, yang mana semua data diolah di sini, baik dari sensor sebelum nanti dikirimkan ke sistem penggerak drone ataupun mengirimkan data ataupun menangkap perintah dari user yang menggerakkan drone tersebut. Kemudian ada kompas atau magnetometer. Sensor kompas atau secara umum disebut magnetometer adalah sensor yang mengukur gaya magnetik, selayaknya kompas dalam artian umum. Dan di sini contoh yang saya temukan dan berguna digunakan pada drone itu sensor APM 2.8, APM 2.8 autopilot, kompas flight control board for RC drone dengan tegangan 16 volt. Nah, seperti itu. Di sini magnetometer atau kompas
berguna untuk mendeteksi arah kemana flight controller ini menghadap dan memberikan datanya, mengolah data untuk dikirimkan kepada user. Jadi user dapat melihat dari sekilas dari layar yang menggambarkan posisi drone seperti melihat kamera gitu, lihat hasil kamera. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada barometer atau sensor tekanan yang berfungsi untuk mengukur ketinggian drone. Di sini sensor barometer sangatlah penting bagi drone ketika drone sedang terbang di ketinggian atau dengan tekanan yang tinggi ataupun rendah, karena ini mempengaruhi gerak drone dan berpengaruh juga kepada hasil tangkapan drone itu nantinya. Kemudian ada sensor kecepatan angin, airspeed, yang mana sistem yang biasa digunakan menggunakan tabung pitot, yaitu mengukur tekanan dinamis udara sehingga dapat dihitung kecepatannya. Ini semua sensor yang ada berperan penting dalam gerak drone, yang mana jika salah satunya saja tidak berfungsi dapat mempengaruhi drone saat bergerak. Mungkin itu dapat membahayakan drone karena membuat peluang drone menabrak sesuatu atau apa, tersenggol sesuatu, jadi drone dapat rusak. Kemudian ada data logging atau black box, yang beberapa flight controller terdapat build data logging yang menyimpan semua data atau database-nya, seperti itu kemungkinannya. Yang dilakukan oleh autopilot seperti layaknya black box pada pesawat. Hal ini penting untuk menganalisa jika terjadi sesuatu yang bekerja dengan tidak benar. Kemudian ada gabungan sensor. Ini ada GPS Global Position System, berguna untuk mengukur lokasi dari drone melalui sinyal yang bergerak dari satelit. Adapun di sini GPS akurasinya sekitar 5 meter sampai beberapa meter ke atas, tergantung jenis drone yang digunakan. Biasanya semakin bagus drone, jadi jangkau GPS pun mempengaruhi. Jadi dia bisa digunakan untuk jarak yang cukup jauh dari yang dikatakan ini. Itu pun tergantung lagi dari sinyal satelit yang didapati. Kalau nggak ada sinyal satelit susah juga. Kemudian ada telemetri untuk mengirimkan data melalui sinyal radio. Barang ini terpasang di bawah drone. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan tidak menyenangkan di hati. Kira itu teman-teman dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.